Hai, halo, bertemu lagi dengan Daniel. Di sini di depan Daniel sudah ada 2 lembar berbentuk lingkaran. Jadi dari sini kita sudah tahu kita akan belajar apa, yaitu membuat alas segi 4. Bukan. Kita akan membuat, eee, ini bisa dibuat alas tas atau crown topi, yaitu bagian atas topi yang berbentuk lingkaran, dan kita akan sama-sama coba belajar membuat lingkaran yang, eee, tanpa ada persegi seperti ini. Ini kan ada persegi-persegi. Nah, kita akan mencoba membuat lingkaran yang mulus berbentuk lingkaran tanpa persegi. Sudah siap untuk belajar bersama Daniel? Mari kita buat. Di sini untuk project kali ini Daniel menggunakan benang Polindo dengan hakpen nomor 4 atau 2,5 mm. Untuk benang dan hakpen saya kembalikan ke masing-masing tergantung kebutuhan dan proyek apa yang sedang Anda kerjakan. Dan di sini kebetulan Daniel memang akan mengerjakan untuk topi, jadi lebih enak memakai benang poli. Jadi di sini kita awali dengan membuat magic ring. Dan kita bawa benang masuk. Oh ya, untuk pembuatan lembaran pembentuk lingkaran ini kita menggunakan tusuk half double crochet atau HDC. Kita awali dengan 1 chain. Kita buat half double crochet pada lubang magic ring. Di sini karena Daniel membutuhkan hitungan kelipatan 20, maka Daniel akan membuat HDC sebanyak 10 pada awal row ini. Untuk Anda, saya kembalikan kebutuhan masing-masing berapa hitungannya. Saya tadi lupa, saya akan memberi tanda pada half double crochet yang pertama supaya nanti tidak salah hitung. Sekali lagi ini hanya contoh, saya menggunakan 10 half double crochet. Anda tergantung membuat project apa dan butuh hitungan berapa, saya kembalikan ke Anda masing-masing. Setelah selesai pada row 1, kita membuat half double crochet pada magic ring. Kita akan lanjutkan untuk row kedua tanpa membuat slip stitch. Kita akan membuatnya secara terus memutar. Sebentar, saya buka dulu pada stitch yang pertama. Kita akan lanjut untuk row kedua ini. Pada masing-masing stitch kita akan buat increase, yaitu 1 stitch kita isi 2 half double crochet. Jadi kita buat dulu half double crochet pada stitch yang pertama sambil kita rajut, kita kaitkan sisa benangnya. Jadi kita buat 2 half double crochet pada stitch yang pertama. Kita beri tanda lagi untuk half double crochet yang pertama supaya kita tahu tanda untuk kita mengawali putaran. Dan kemudian kita akan pindah ke stitch berikutnya, yaitu ke HDC berikutnya. Kita buat increase 2 half double crochet pada 1 stitch. Kemudian kita pindah ke stitch berikutnya, kita buat 2 half double crochet pada 1 stitch. Jadi demikian untuk row kedua ini kita buat secara berkeliling, masing-masing stitch berisi 2 half double crochet. Setelah selesai 1 putaran, kita ketemu lagi stitch yang kita beri stitch marker, berarti kita kembali pada awal row dan kita siap untuk masuk ke row ketiga. Sekali lagi tanpa slip stitch. Kita akan lanjut secara mutar. Pada awal stitch yang kita tadi sudah beri stitch marker, kita buat 1 half double crochet. Kita pasang lagi markernya pada half double crochet yang pertama. Kemudian kita pindah ke stitch berikutnya, kita akan buat
2 half double crochet pada satu stitch, atau kita biasanya sebutnya increase. Kita buat increase untuk di stitch yang kedua ini. Kemudian pindah lagi ke sebelahnya, kita buat hanya satu half double crochet. Kemudian pindah ke stitch berikutnya, kita buat increase atau 2 half double crochet pada satu stitch. Jadi row ketiga ini rumusnya adalah 1 half double crochet, kemudian increase yaitu 2 half double crochet pada satu stitch, 1 half double crochet dan increase, begitu seterusnya secara memutar. Jadi 1 half double crochet dan increase, 1 half double crochet, kemudian increase secara memutar. Setelah kita kerjakan secara memutar, kita ketemu lagi dengan stitch yang kita beri marker, berarti kita siap untuk kembali masuk ke row yang keempat. Kita buka dulu markernya. Pada stitch yang kita beri marker, kita buat 1 half double crochet, kemudian kita pindah ke stitch berikutnya, kita buat 1 half double crochet. Pada stitch berikutnya kita buat increase yaitu 2 half double crochet pada satu stitch. Maaf, saya lupa tadi untuk mengembalikan markernya pada stitch yang pertama. Kemudian kita bisa lanjut, kita kerjakan. Jadi 2 half double crochet pada masing-masing stitch. Kemudian increase yaitu 2 half double crochet pada satu stitch. Jadi untuk row keempat ini rumusnya 2 half double crochet pada masing-masing stitch, kemudian increase yaitu 2 half double crochet pada satu stitch. Kita kerjakan secara memutar. Half double crochet, kemudian pindah ke stitch berikutnya, kita kerjakan half double crochet, kemudian increase yaitu 2 half double crochet pada satu stitch. Kita kerjakan terus secara memutar. Selesai row keempat, kita masuk ke row yang kelima. Kita buka dulu markernya. Kemudian pada stitch yang kita beri marker tadi, kita buat 1 half double crochet dan kita pasang lagi markernya. Kemudian kita pindah ke stitch berikutnya, kita buat 1 half double crochet. Dan pada stitch berikutnya kita buat 1 half double crochet, dan kemudian pada stitch berikutnya kita buat increase yaitu 2 half double crochet pada satu stitch. Jadi untuk row kelima ini kita rumusnya adalah 3 half double crochet pada masing-masing stitch, kemudian increase yaitu 2 half double crochet pada satu stitch. Dan kita lanjut, kita buat 3 half double crochet pada masing-masing stitch dan increase yaitu 2 half double crochet pada satu stitch. Kita kerjakan secara memutar sampai pada ujung putaran yang kita beri marker. Row kelima selesai, kita akan masuk ke row keenam. Tapi sebelum masuk ke row keenam, di sini kita lihat mulai ada tanda-tanda bahwa kalau kita teruskan, ini akan membentuk persegi. Jadi ada sudut-sudutnya gitu. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak membentuk persegi, supaya kita mendapatkan lingkaran yang mulus, kita akan memindah posisi dari increase. Jadi untuk row ke-6 ini sebenarnya rumusnya kan 4 half double crochet pada masing-masing stitch. Kemudian kita increase untuk ke stitch berikutnya.
Untuk di awal row, sebentar saya buka dulu. Kita buat dulu 2 half double crochet pada masing-masing stitch. Ini half double crochet yang pertama, saya akan pasang markernya lagi. Kemudian buat half double crochet pada stitch berikutnya. Dan kita pindah ke stitch berikutnya, kita buat increase, yaitu 2 half double crochet pada 1 stitch. Jadi di awal row kita baru membuat 2 half double crochet pada masing-masing stitch dan increase. Kemudian kita lanjut untuk membuat 4 half double crochet pada masing-masing stitch. 3, 4. Kemudian pada stitch berikutnya kita membuat increase, yaitu 2 half double crochet pada masing-masing stitch. Kita kerjakan, kemudian 4 half double crochet lagi pada masing-masing stitch. Dan increase pada stitch berikutnya, yaitu 2 half double crochet pada 1 stitch. Kita kerjakan secara muter. Kita sudah ada di akhir row ke-6, dan ingat di awal row kita baru membuat 2 half double crochet, maka di akhir row kita akan tersisa 2 stitch yang kita akan isi di masing-masing stitch itu 1 half double crochet. Jadi polanya akan lengkap, yaitu 4 half double crochet dengan increase. Dan setelah itu kita siap masuk ke row yang ke-7. Kita buka markernya. Kita akan membuat 5 half double crochet pada masing-masing stitch. Ini half double crochet yang pertama. Kita pasang lagi markernya. Kemudian kita pindah ke stitch berikutnya, kita buat 1 half double crochet. Ini half double crochet yang kedua. Kemudian half double crochet yang ketiga, keempat, kelima. Jadi 5 double crochet pada masing-masing stitch. Kemudian kita pindah ke stitch berikutnya, kita buat increase, yaitu 2 half double crochet pada 1 stitch. Jadi untuk row yang ke-7 ini kita kembali pada hitungan normal, yaitu tanpa dibagi hitungannya, yaitu 5 half double crochet pada masing-masing stitch, dan pada stitch berikutnya kita buat increase. Kita kerjakan secara memutar. Row yang ke-7 selesai. Sekarang kita masuk pada row ke-8. Pada row ke-8 ini kita akan kembali memindahkan posisi dari increase supaya kita mendapatkan bentuk lingkaran yang sempurna. Rumus dari row ke-8 ini adalah 6 half double crochet pada masing-masing stitch, kemudian increase, karena kita akan memindahkan letak increase-nya supaya tidak sejajar yang akan membuatnya jadi berbentuk persegi. Di awal row kita akan membuat 3 half double crochet pada masing-masing stitch. Di stitch yang pertama, dan kita akan pasang lagi markernya. Kemudian half double crochet yang kedua dan half double crochet yang ketiga. Setelah itu pada stitch berikutnya kita buat increase, yaitu 2 half double crochet pada 1 stitch. Kemudian kita kembali pada rumus, yaitu 6 half double crochet pada masing-masing stitch. 1, yang kedua, 3, 4, 5, dan 6. Setelah 6 half double crochet pada masing-masing stitch, dan pada stitch berikutnya kita akan buat increase, yaitu 2 half double crochet pada
1 stitch. Kemudian kita buat 6 half double crochet, 4, 5, 6, kemudian increase yaitu 2 half double crochet pada 1 stitch. Kita kerjakan secara memutar. Setelah kita kerjakan 6 half double crochet dengan increase secara memutar, dan ingat di awal row kita baru membuat 3 half double crochet, jadi di akhir row akan tersisa 3 stitch yang kita akan isi masing-masing 1 half double crochet, dan itu adalah akhir dari row ke-8. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk row yang selanjutnya sampai kita mendapatkan ukuran yang kita mau. Jadi intinya untuk membuat supaya lingkaran ini sempurna, tidak berbentuk persegi, kita harus memindah untuk increase-nya supaya tidak satu garis, karena kalau satu garis ini seperti ini kan, contohnya kita increase-nya kan satu garis, ini ada kemungkinan akan membuat ada sudut seperti ini, jadi saya menyebutnya sih persegi. Nah, dengan kita mengatur supaya tidak satu garis, maka jika kita ketemu row yang hitungannya genap seperti tadi, ini adalah 6 half double crochet, itu kita bagi 2 untuk di awal dan di akhir, jadi 3-3. Kemudian row 9 ini kita kerjakan 7 half double crochet dengan increase, kemudian row berikutnya akan ketemu 8 half double crochet dengan increase, jadi akan dibagi 2, yaitu 4 di awalnya ada 4 half double crochet, kemudian increase, kemudian disambung 8 half double crochet dan increase. Nanti di akhir row akan ketemu 4 stitch yang kita isi masing-masing adalah 1 half double crochet. Jadi kita kerjakan terus sampai kita mendapatkan ukuran yang sesuai kita project kita diameternya berapa. Dan semoga penjelasan ini dapat dipahami. Dan ini adalah hasil latihan saya setelah 14 row. Cukup sempurna bukan lingkarannya? Bukan. Jadi nggak ada sudut-sudutnya. Jadi membentuk lingkaran yang sempurna. Oke, jadi panel ini siap untuk dipakai untuk project bisa tas maupun crown topi. Oke, sekian tutorial dari saya. Sampai ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Bye bye.